Apa itu ritual Kendi Nusantara? Nah, ritual ini dikerjakan oleh beliau Bapak Presiden Jokowi di tanah lokasi pembangunan IKN bersama-sama dengan 34 gubernur dari seluruh Indonesia. Mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa zidni fahma. Amin. Selamat datang kembali para pemirsa sekalian di channel seperti biasanya, channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Ritual Kendi Nusantara itu dilaksanakan tepatnya di titik 0 IKN Nusantara, Sepaku, Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur, yaitu pada hari Senin pagi tanggal 14 Maret tahun 2022. Di dalam acara tersebut, Bapak Presiden Jokowi itu mengundang 34 gubernur se-Indonesia dan 15 tokoh yang direkomendasikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Sebelum ritual itu dilaksanakan ya, Bapak Jokowi memberikan instruksi kepada semua gubernur di seluruh Indonesia itu untuk membawa 1 liter air dan 2 kg tanah dari daerah masing-masing. Air dan tanah tersebut kemudian disatukan dalam sebuah bejana besar yang terbuat dari tembaga, pemirsa. Bejana ini diletakkan di titik 0 IKN Nusantara yang menjadi simbolik titik awal pembangunan ibu kota. Nah, penyatuan tanah dan air tersebut dilakukan melalui sebuah upacara yang mana prosesi upacara tersebut dinamakan ritual Kendi Nusantara. Lantas apa hakikat dan makna ritual tersebut? Yang jelas sudah dapat kita pahami bahwa ritual itu merupakan sebuah simbolisasi ya, sebuah simbol menyatukan 34 provinsi di Indonesia menjadi satu kesatuan, yaitu Nusantara. Makna filosofi kendi. Kendi itu sebenarnya merupakan jenis perabotan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat yang dibuat itu melalui proses pembakaran. Kendi ini adalah tempat air minum itu di zaman dulu. Kita bisa lihat di film-film kolosal ya, para pendekar itu selalu minum dari air kendi ini, pemirsa. Kendi ini ternyata mempunyai makna filosofi yang sangat dalam, termasuk filosofi tauhid atau ketuhanan. Kendi itu dari bahasa Jawa, yaitu ken artinya kendali, di artinya diri. Kendi berarti kendalining diri, yang dalam bahasa Indonesia itu adalah pengendalian diri. Maksudnya adalah pengendalian diri dari sifat-sifat syaitoniyah, sifat-sifat buruk yang menjerumuskan manusia itu ke dalam kerusakan, ketidakadilan, kejahatan, dan lain sebagainya. Manusia itu sesungguhnya perlu pengendalian diri. Kalau tidak ada pengendalian diri, maka dunia ini pasti akan rusak. Kendi itu juga bermakna ken, artinya teken, di artinya gedi. Artinya kendi adalah teken kang gedi. Dalam bahasa Indonesia adalah tongkat yang besar. Tongkat adalah pegangan ataupun bermakna tuntunan hidup untuk selalu berpegang teguh hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan semesta alam. Tuhan itu adalah Maha Agung, Maha Besar, yang menguasai seluruh alam ini beserta isinya. Maka dari itu kita harus selalu ingat kepada Allah, kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus selalu memohon, selalu berdoa atas apa yang akan kita lakukan di dunia ini. Air dan tanah. Dalam prosesi ritual Kendi Nusantara itu ada penyatuan air dan tanah yang dibawa oleh ke-34 gubernur, pemirsa. Air adalah sebuah unsur kehidupan di bumi. Tanpa air, semua makhluk hidup itu akan mati. Bumi ini ya, hampir 70% itu adalah air dan sisanya adalah daratan. Dalam dunia supranatural ya, air itu merupakan salah satu media yang ampuh untuk mentransfer energi metafisika, pemirsa. Contohnya yaitu air itu dalam dunia supranatural bisa untuk penyembuhan, terus kemudian untuk ruatan, pengisian ilmu, pemagaran, dan lain sebagainya. Bapak Presiden itu sangat tepat sekali di tahun 2022 ini
memang menurut perhitungan ilmu falak adalah tahun dengan unsur air. Sehingga dengan diberikannya air pada bejana tersebut, kelak akan lebih mendapatkan berkah, sehingga Nusantara akan berjaya kembali pemirsa. Apalagi air tersebut adalah air dari penyatuan-penyatuan di 34 provinsi di Indonesia. Tanah adalah asal-usul penciptaan manusia, dan kelak manusia itu juga akan kembali ke tanah pemirsa. Tanah juga merupakan penghantar energi supranatural terbaik. Tanah yang didoakan itu juga akan mengandung berkah tersendiri. Di dalam tradisi ilmu hitam pemirsa ya, tanah itu sering dimanfaatkan para dukun santet untuk melakukan tindak kejahatan, yaitu mencelakai atau merugikan orang lain. Kita perlu menyadari pemirsa bahwa tanah itu sesungguhnya adalah rumah kita. Dimanapun kita berada, tanahlah yang selalu menjadi tumpuan kita. Kita kencing, kita berak, itu selalu kita buang ke dalam tanah. Namun tanah itu tidak pernah protes sama sekali. Bahkan tanah selalu memberikan sejuta manfaat bagi kita. Tanah itu menumbuhkan berbagai macam makanan dan buah-buahan yang kita konsumsi sehari-hari. Secara spiritual, penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara tersebut adalah salah satu metode tabaruk kalau dalam pandangan ilmu hikmah. Tabaruk itu adalah mengambil berkah dari ciptaan Allah yang kelak itu diharapkan dengan menyatunya tanah tersebut, maka menyatulah seluruh provinsi di Indonesia ini untuk membangun Nusantara agar berjaya kembali. Ritual kendi Nusantara ini juga merupakan doa bil isyarah, yaitu doa dengan metode perantara isyarat. Tujuannya agar niat baik Bapak Presiden untuk menyatukan Nusantara ini akan berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah SWT. Tidak ada unsur kesirikan sama sekali dalam ritual kendi Nusantara ini pemirsa. Malah di dalamnya itu penuh dengan filosofi yang sangat luar biasa. Sebagai putra-putra Nusantara sudah selayaknya kita ikut mendoakan untuk persatuan dan kesatuan di Nusantara ini. Jangan malah menjadi pemecah belah bangsa. Allah itu menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk memecah belah antara sesama pemirsa. Kalau kita hanya ingin benar sendiri, maka hal itu bukanlah sejatinya manusia. Namun, hal tersebut telah disusupi oleh energi gelap, energi setan, yang nantinya tentu akan merusak sebuah tatanan di seluruh dunia ini. Terima kasih telah menyimak. Saya Fatin Walam undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.